Tenang, tenang, pelan-pelan. South Africa is our key strategic partner and gateway to the African market. I want to emphasize on our commitment to improve investment and Jokowi dipuji, CEO Bloomberg, sini-sini gue kasih kabar. Jokowi dipuji setara seperti Bill Clinton dan Jacques Chirac. Ngerti nggak lu siapa itu orang? Ntar lu kira tukang cilok lagi. Hati-hati Pak CEO, nanti diteriakin termul, termul. Yang dituduh ijazahnya palsu kemarin pidato di Bloomberg. Lah yang nuduh sekarang jadi apa? Jadi tersangka. Dan sekarang lagi dicekal selama 6 bulan. Setelah dia mendengar Pak Jokowi ini berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris tanpa teks sama sekali, dia sekarang membahas yang lain ya, untuk menutupi rasa sakit hatinya atau rasa kecewa, juga untuk menutupi fakta. Dia membahas sekarang kalau Pak Jokowi ini ya, kenapa sekarang tidak ada tahi lalatnya di pipi? Kemarin-kemarin katanya ada tahi lalat. Ini bukan undangan tapi beli tiket. Tuh ya. Ini bukan undangan tapi beli tiket. Nah ini kalian mbok yo bencinya itu ditahan dikit gitu. Ya, kasihan lo hatimu lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang anak-anak kebo dan juga anak-anak abah yang semakin kesini semakin tantrum saja. Mereka tentu sangat shock gitu ya ketika melihat Jokowi begitu fasih berbahasa Inggris dan dihormati di luar negeri. Selama ini mereka mengira ya Jokowi gak bisa bahasa Inggris ya. We walk the talk, not only talk the talk. Mereka anggap itu adalah sebuah kata yang salah, sebuah kalimat yang salah. Padahal mereka yang gak paham. Dan begitu ngelihat Pak Jokowi pandai berbahasa Inggris, akhirnya anak-anak abah tidak bisa menahan kesedihan ya. Tidak sedikit yang tantrum ya. Nangis-nangis bahkan hingga guling-guling di lantai. Apalagi setelah tahu bahwa CEO Bloomberg ya memuji Jokowi, bahkan menyetarakan Jokowi dengan Bill Clinton. Waduh. Tantrum mereka makin menjadi-jadi. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tenang, tenang, pelan-pelan. South Africa is our key strategic partner and gateway to the African market. I want to emphasize on our commitment to improve investment and Ya, bisa disaksikan teman-teman ya, barusan adalah miniatur anak wabah. Ketika melihat orang yang dihujat makin menyala ya. Mas Gibran makin dihormati di kancah internasional di sebuah KTT ya, konferensi tingkat tinggi G20 ya. Alias G20 ya. Sementara Jokowi menjadi penasehat di Bloomberg New Economy dan kemarin berpidato di Singapura. Bikin anak wabah tantrum guling-guling di lantai. Lanjut. Jokowi dipuji, tetap cinta sama Pak Jokowi. Aduh. Saya berharap anak abang gak sampai mendengar kabar ini teman-teman ya. Tolong dirahasiakan, jangan sampai kabar informasi bahwa CEO Bloomberg itu memuji Jokowi
ya, bahkan menyetarakan Jokowi dengan tokoh ekonomi dunia, bahkan mantan pemimpin dunia. Salah satunya adalah yang sangat familiar yaitu Bill Clinton. Waduh, waduh, waduh. Kalau tahu ini saya khawatir gitu loh. Racun tikus yang dijual di warung-warung itu laris itu. Dibeli oleh para anak-anak abah. Diapain bang? Ya nggak tahu. Lanjut, lanjut. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns sour with the painful scenes, I need to scream out loud, I can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. You know I leave them all hating like a hobby. I'm out here making moves like a lobby. And if you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts. I'm a python, grab what I like real fast. Choke until I have It is our responsibility. It is a government responsibility to ensure Ya, barusan ini adalah salah satu behind the scene ya. Istilahnya ini adalah behind the scene di balik layar, syuting ya, pengambilan gambar wawancara yang dilakukan oleh, saya nggak tahu ya itu media apa ya, yang jelas itu kelasnya internasional dan resmi, dan yang diwawancarai adalah Jokowi. Saya sebagai seorang mantan jurnalis, saya menganggap ini adalah sebuah kewajaran, tapi nanti kita tengok bareng-bareng ya di video-video berikutnya. Katanya ini adalah settingan. Oh, ternyata cuma syuting settingan. Lah, ya kalau nggak disetting gimana? Lanjut. Jadi ini berawal dari komentarnya si Pukima ini ya. Langsung saya bukalah profilnya. Ketemulah PTJ itu tuh. Yang memuji-muji Anies itu. Coba kalian perhatikan tuh. Entah apa itu narasinya situ. Ada beberapa hal di mana saya lebih memilih sosok seorang Pak Anies. Nah, di mana yang pertama, saya menginginkan sosok perubahan dan rindu akan keadilan. Yang mana sesuai dengan program Pak Anies, yaitu menginginkan perubahan. Seperti saya pribadi, di mana kita saat ini, keadilan ini sangat sulit kita temukan. Di mana kita kebebasan berpendapat sudah sangat menurun. Dan yang kedua, saya menginginkan presiden yang representatif dan bisa dibanggakan. Di mana kita tahu sosok seorang Pak Anies sudah terbiasa, di mana di forum global dia sudah terbiasa membaur dengan negara-negara lain. Dan yang ketiga, Pak Anies sudah kita ketahui jelas track recordnya, yaitu bukan pemimpin yang karbitan. Di mana setelah memimpin Jakarta kita sudah tahu track recordnya bagaimana dan hasilnya seperti apa. Jadi di mana saya melihat komentarnya di mana ini ya. Lalu di mana saya bukalah profil dia di mana ketemulah PT dia di mana bicara tentang Anies. Ngomong di mana terus kau babi kau. Pertama ya, saya jelaskan sama kamu. Yang kau komentari ini ya, Pak Jokowi itu adalah dia itu wawancara langsung. Jadi jangan kau bilang saya kira kemarin forum beneran nggak taunya syuting apa? Gimana otakmu ada nggak? Itu ketika selesai beliau itu pidato, lalu diperdalam ya sama wartawan-wartawan itu, diwawancara lagi. Jadi jangan kau bilang itu syuting, idiot, asu, gimana ya? Kau itu hanya manusia tolol, manusia goblok dengan narasi seperti itu. Di mana otakmu di mana? Di jamban sana otakmu anjing ya. Lu bilang Anies perubahan, iya udah berubah, sekarang jadi gembel dia ya. Lu bilang di mana sekarang ya demokrasi sak menurun. Pokima. Kalau demokrasi menurun ya, lu nggak bisa ngomong lu ya. Lo mau ngomong-ngomong seperti ini, komentar seperti ini, kepalamu hilang, ya, paham gak kamu? Gimana ya? Lo bilang demokrasi menurun, orang seenaknya menghujat pemerintah, menghujat Pak Jokowi, lo bilang demokrasi menurun, di mana? Ada otakmu enggak, Gimana? Terus kau bilang itu, si Anies berprestasi, apa prestasinya? Transportasi kaki, KTP angin, taman jadi parkir air, ya, terus apa? Air hujan masukkan dalam rumah gitu kan?
Terus apa lagi? Sumur resapan itu. Sekarang yang merusak semua jalan-jalan Jakarta itu. Karena baru berapa bulan dibikin, ditimbun lagi, ya, akhirnya penurunan tanah, jadi lubang-lubang semua. Pakai otakmu ya, goblok. Terus itu, bambu mesum itu, ya. Itulah prestasinya dia. Kau manusia goblok, manusia idiot, yang nggak punya otak, ya, yang nggak bisa punya nalar kau itu untuk melihat siapa yang berprestasi, siapa yang enggak, ya. Pakai otakmu Pukima, jangan nyinyir kau ya, asu ya. Saya tunggu kau ya. PT ini saya tujukan buat kau ya. Nah, kan apa yang saya bilang. Jadi netizen barusan yang setelah ditelusuri oleh netizen barusan ya, netizen Termul ya, itu ternyata yang setelah ditelusuri ternyata anak abah. Sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya kalau kata-kata netizen barusan banyak kata-kata mutiara yang tidak sesuai dengan etika, norma atau nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan tolong jangan diikuti. Nah, terkait pernyataannya si anak abah ya yang mengatakan, saya kira kemarin di forum beneran ternyata lagi syuting. Lah, gimana toh? Kameramen, jurnalis itu juga butuh setting ya kan. Pertama pencahayaan, ya kan, kemudian juga teleprompter yang itu digunakan oleh host ya kan untuk melihat pertanyaan apa selanjutnya kalau lupa. Jadi memang seperti itu dan jangan dianggap itu adalah sebuah rekayasa. Enggak bro, belajar sikit lah ya, cerdas sikit. Lanjut. Yang dituduh ijazahnya palsu kemarin pidato di Bloomberg. Lah yang nuduh sekarang jadi apa? Jadi tersangka. Dan sekarang lagi dicekal selama 6 bulan. Lalu Pak Jokowi kemarin juga ketemu sama mantan Perdana Menteri Singapura dan bertukar pikiran tentang kontribusi untuk perkembangan kedua negara. Keduanya juga berbincang seputar peluang memperkuat persahabatan Indonesia-Singapura. Terus barisan sakit hati kalau lihat Pak Jokowi pidato di luar negeri atau ketemu sama petinggi luar negeri, pasti komentarnya seperti ini. We walk the talk, not only talk the talk. Ya emang cara pengucapannya seperti itu, blow on. Yang artinya kami melakukan apa yang kami katakan, bukan hanya sekedar berbicara kayak Anies. Jadi intinya Pak Jokowi adalah anak bangsa yang patut kita banggakan. Gimana pendapat kalian teman-teman? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Iya, tadi sudah saya singgung sedikit ya bahwa we walk the talk, not only talk the talk. Itu memang seperti itu. Ya. Apalagi ibaratnya Japanese English. Wah, ini keren ini, aliran baru ya kan, varian baru, aksen baru. Kan selama ini kan ada American English, British English, dan juga ada Australian English ya, yang walaupun kurang begitu populer. Tetapi kalau orang Jawa menggunakan bahasa Inggris, ya nggak masalah kalau aksennya bahasa Jawa. Dan apa yang disampaikan oleh Jokowi terkait we walk the talk, not only talk the talk, itu nggak salah. Dari kajian fonologi nggak salah, dari kajian morfologi nggak salah, dari kajian sintaksis nggak salah, dari kajian semantik juga nggak salah. Yang salah itu adalah pengetahuan Anda yang sempit itu akhirnya menyalah-nyalahkan orang. Lanjut. Di bagian wajahnya kan Pak Jokowi punya tahi lalat di sebelah kanan ya, tahi lalat yang cukup besar. Tapi kok kenapa tadi saat dia pidato tahi lalatnya itu nggak kelihatan? Ya, kenapa ya? Coba. Ternak onta yang satu ini kayaknya rasa sakit hatinya itu dalam sekali ya kepada Pak Jokowi. Kemarin dia mengatakan kalau dia penasaran ingin mendengarkan pidato Pak Jokowi di acara Bloomberg di Singapura itu ya. Dia penasaran, pengen mendengarkan bahasa Inggris Pak Jokowi itu seperti apa. Karena dia kemarin itu merendah-rendahkan bahasa Inggris Pak Jokowi. Dan setelah dia mendengar Pak Jokowi ini berpidato dengan menggunakan bahasa Inggris tanpa teks sama sekali, dia sekarang membahas yang lain ya, untuk menutupi rasa sakit hatinya. Atau rasa kecewa juga untuk menutupi fakta. Dia membahas sekarang, kalau Pak Jokowi ini ya, kenapa sekarang tidak ada tahi lalatnya di pipi? Kemarin-kemarin katanya ada tahi lalat. Nggak ada bahasan yang lebih bermutu apa? Ya sakit hati boleh, goblok jangan. Ya kenapa Pak Jokowi itu kemarin-kemarin ini ada tahi lalat atau kulit yang menghitam di pipinya? Itu karena
Pak Jokowi kan terkena alergi kulit dan kulitnya menghitam terus mengelupas. Itu ada sisa sedikit ya, kulit yang menghitam di pipi dan itu sudah bersih. Sebelum datang ke acara Bloomberg itu ya jauh-jauh hari, Pak Jokowi itu sudah bersih mukanya ya. Sakit sekali ya sepertinya Anda. Apa nggak ada bahasan yang lebih bermutu ya sampai tahi lalat atau kulit yang menghitam pun dibahas. Kipas mana kipas? Panas, panas nih, panas, panas. Masuk kulkas ya. Panas. Ya, ini adalah anak abah yang udah malunya tingkat dewa, nggak ketulungan, dan bingung cari narasi untuk menjatuhkan Jokowi. Akhirnya muncullah yang dikomentarin adalah tai lalatnya Jokowi. Gitu. Oh, di sebelah kanan ini ada tai lalat dan di sebelah kiri ada tai kucing. Aduh. Kemarin kau katakan Jokowi nggak bisa bahasa Inggris. Katanya we walk the talk, not only talk the talk, ya kan. Begitu Pak Jokowi mahir sekali berbahasa Inggris, kau ngurusin tai lalat. Mending kau ngurusin tai kucing di dekat rumahmu aja itu. Biasanya banyak itu kucing-kucing. Lanjut. Ini bukan undangan tapi beli tiket. Tuh ya. Ini bukan undangan tapi beli tiket. Nah ini kamu bisa menyimpulkan seperti ini dari mana? Atau cuman dari pikiranmu aja langsung kamu ketik tanpa ada dasar-dasarnya gitu ya. Ini kalian mbok yo bencinya itu ditahan dikit gitu ya. Kasihan loh hatimu loh. Saya itu karena di dalam diri kalian itu kan ada organ-organ yang harus kalian jaga ya. Kalian harus jaga hati teman-teman ya. Jangan sampai kalian tuh terlalu membenci. Kasihan hati kalian loh ya. Itu kasihan ya. Ya begitulah ya. Jadi memang saya nggak mengerti apakah model-model orang seperti ini yang suka mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah dan nggak berhenti-berhenti ini di zaman dulu ada gitu loh. Kalau menurut saya ya mungkin ada, cuma zaman itu kan nggak ada media sosial ya, jadi kita nggak tahu lah bagaimana sikap orang-orang yang selalu nyinyir terhadap orang lain. Karena saat ini media sosial itu dimiliki nyaris oleh semua orang, bahkan satu orang bisa punya 2, 3 atau bahkan 4. Jadi tiap hari kita ngelihat ya perilaku-perilaku aneh yang kalau kita lihat itu kok ada ya orang seperti ini gitu. Terserahlah ya bagaimana menurut kalian, keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.